Selamat berjumpa kembali untuk sahabatku dimanapun berada, di sedaerah, di luar daerah, di seluruh Indonesia juga, dimanapun di mancanegara. Untuk tumbuhan pakis kawan, terutama pakis darat akar hijau atau pakis pohon, tekstur daunnya sudah banyak kita ketahui bersama, terutama dari upload unggahan video saya. Tetapi untuk pertumbuhan tanaman ini, untuk mencapai klimaks juga saya memberikan sharing-sharing di mana sahabatku semuanya akan lebih banyak berpikir tentang tumbuhan ini, di mana problema genetikal diasi mungkin sudah saya sharingkan pada unggahan video saya yang sebelumnya tentang tumbuhan buah doro. Bagaimana tentang habitat tumbuhan ini, kira-kira hama apa yang menyerangnya? Kita simak yuk. Nah, seperti ini kawan, coba lihat bintik-bintik seperti ini kawan. Nah, kita perhatikan sama-sama, ini bintik-bintik seperti ini. Kemudian di balik daunnya nampak lubang. Di balik daunnya tampak lubang seperti ini, lihat sangat jelas sekali. Nah, kemudian lubang ini akan terisi. Lah ini, tampak bintik-bintik, lubang akan terisi telur-telur seperti ini, tampak seperti telur-telur ini. Daun ini ketika rawatan-rawatan dengan kita siram air putih bolak-balik tentu akan terhindar sebagai tempat-tempat persinggahan punya ciri khas hama-hama tertentu. Akan saya potong agar sahabatku lebih jelas untuk menyimaknya. Saya potong kawan, ini saya potong. Kemudian satu lagi ini saya potong. Inilah yang saya maksud para sahabatku, tampak dari bagian luar seperti ini. Nah, nampak ada bintik-bintik seperti ini. Bagian daun yang bagian luar itu tampak kasar, bintik-bintik sangat teratur seperti ini. Kita lihat bagaimana sebuah hama, sebuah penyakit atau sebuah hewan akhirnya harus tumbuh kembang di habitat daun ini. Daun tumbuhan jenis daun pakis akar hijau atau tumbuhan daun pakis akar pohon. Kita lihat, kita balik. Nah, setelah kita balik kawan, nah ini tampak lubang-lubang seperti ini. Daunnya ini tampak lubang dari balik daun. Nah, ini sering saya katakan untuk merawat tanaman ini kawan, jika kita semprot air bolak-balik tentu hama-hama atau hewan-hewan tertentu tidak akan pernah membuat tanaman ini untuk persinggahan, untuk berkembang biak, untuk bertelur, untuk berkembang biak. Tentu saja sebuah tumbuhan dengan spesies tertentu, jenis tertentu juga di mana juga sebuah hewan atau apapun mampu tempat untuk berkembang biak atau tumbuh kembang. Nah ini, nah kemudian kawan, setelah dalam masa tertentu lah kita lihat di balik daunnya seperti inilah, sangat teratur, menonjol bintik-bintik. Kita balik, lah kita lihat berwarna kuning-kuning seperti ini telur-telur, ini telur hewan-hewan. Nah, kita lihat ini telur hewan-hewan, warnanya kuning-kuning seperti ini. Nah, bisa kita ambil seperti ini lah, kita ambil. Lah kita bersihkan satu ya bersih. Inilah yang saya maksud untuk jenis famili tumbuhan tertentu atau spesies famili tumbuhan tertentu, di mana tumbuh kembang tentu ada seperti hewan-hewan itu sendiri atau jenis hama atau jenis apa yang mampu tumbuh kembang atau dibuat jadikan sarang untuk tumbuh kembang atau berkembang biak.
Tentu hal-hal ini sangat jarang diketahui oleh sahabatku dimanapun berada. Mungkin sahabatku sering menjumpai tumbuhan pakis darat akar hijau atau pakis pohon yang punya tekstur seperti ini. Tentu saja untuk menghindari tempat berkembang biaknya hewan-hewan yang ada di tekstur daun seperti ini, kita bisa lakukan semprot air putih bolak-balik. Ini untuk coba kita berikan sharing agar sahabatku semuanya tahu lah, bersih. Kalau kita ambil bisa bersih. Jadi telur-telur bersarang di sini. Lantas apa yang banyak kita ketahui tentang tumbuhan ini, kawan? Apakah daun-daun tumbuhan pakis dengan tekstur unik seperti ini, apakah dengan sendirinya menyediakan hewan-hewan untuk tumbuh kembang bertelur di sini? Saya rasa tidak. Jadi hewan yang telah ada itu mampu secara teratur, tertata seperti ini. Jadi lubang-lubangnya kecil-kecil sangat tertata, mengeluarkan enzim-enzim dengan menempel. Akhirnya tekstur daun seperti ini akan membentuk sarang-sarang untuk bertelur. Inilah alam kita itu, di mana kehidupan termasuk hewan satwa terkecil pun kadang-kadang untuk mampu melakukannya dengan sangat baik. Kita lihat bagaimana hewan-hewan itu mengeluarkan enzim kemudian menempel di balik daun pakis seperti ini, kemudian mengeluarkan enzim-enzim berupa cairan-cairan, gigitan atau suntikan, sehingga daun tumbuhan ini tampak teratur sekali, di mana tempat-tempat berkembang biak hewan tertentu di sarang tumbuhan seperti ini. Mungkin tumbuhan yang lain, hewan-hewan spesies yang sama juga melakukannya, tentu saja dengan bentukan dan sistem-sistem untuk tempat berkembang biak dengan bentuk-bentuk yang lain. Tentu untuk spesies binatang, kawan, juga saya tidak menyoroti banyak hal, tetapi saya soroti tentang kreatif tanaman, di mana saya melalui sistem-sistem saya yang sangat sederhana, saya mampu menciptakan, menumbuhkan tumbuhan pakis dengan tekstur daun yang seperti ini. Lihat, bintik-bintik seperti ini adalah enzim cairan-cairan gigitan atau liur-liur dari binatang, yang dimana binatang itu memang hinggap dan tumbuh kembang di sini, di daun-daun tumbuhan pakis seperti ini. Juga antisipasi agar terhindar, juga kita semprot air putih bolak-balik. Lihat, sangat teratur sekali. Telurnya, nah ini coba kita ambil, nah seperti ini, hilang, nah, akhirnya hilang. Sebuah fenomena yang sangat unik, mungkin jarang diketahui oleh para sahabatku semuanya, bahwa tumbuhan pakis juga ada spesies binatang tertentu, di mana tumbuhan ini adalah dijadikan salah satu tempat untuk berkembang biak. Nah, semoga sharing ini bermanfaat para sahabatku. Akhirnya kita sampai pada dimana tumbuhan-tumbuhan pakis daunnya tempat berkembang biak spesies binatang tertentu, dengan cara membuat lubang-lubang atau bentuk dari daun-daun ini seperti sangat teratur. Inilah keajaiban alam kita, kehidupan di semua alam kita. Setiap spesies juga ada spesies jenis hewan tertentu yang jarang kita mengenali dan melihatnya. Semoga sharing ini bermanfaat para sahabatku. Pakis pohon dengan segala keunikannya dalam tahapan kehidupan tertentu
ada spesies binatang di mana daun-daun ini akan dihinggapi oleh spesies binatang tertentu yang biasa hidup bersama habitat tumbuhan daun ini. Mengeluarkan enzim, cairan, suntikan dari binatang itu sendiri akhirnya membentuk lubang-lubang yang sangat teratur.